video kami sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilalul hadis yang diampu oleh Bapak Samsul Arifin MAG. Yang mana di sini materi dan judul saya di pertemuan kali ini yaitu tentang tafarrud rawi. Jadi di sini sebelum saya memasuki tafarrud rawi dan kriteria secara mendalam, biar kita lebih tahu secara spesifik ya, secara detail apa itu definisi tafarrud rawi, maka ini saya akan menjelaskan. Pertama, tafarrud rawi. Menurut bahasa, kata tafarrud ini berasal dari kata kerja tafarruda. Ya tafarrudu, tafarruda, ya, yang diambil dari akar kata faroda, yang mana ini memiliki arti keunikan atau kesendirian. Itu secara bahasa mutlak. Jadi setiap apa-apa yang maknanya masih mutlak, maka itu dikatakan tafarrud menurut ulama ilalul hadis. Begitu. Beda dengan tafarrud atau mufrad di ilmu nahwu. Kalau di ilmu nahwu itu kalimat yang memiliki makna arti tunggal atau sendiri. Sedangkan kalau tauhid, tafarrudnya orang tauhid itu adalah menyatukan diri, benar-benar menyatukan diri pada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Terus di sini saya sudah menjelaskan tafarrud secara lughah, secara bahasa. Sekarang pindah ke definisi tafarrud secara istilah. Ini saya mengutip dari kitabnya Imam Ibnu Hakim An-Naisaburi ya, tentang tafarrud. Apa katanya? Dalam kitabnya Ma'rifatul Ulumul Hadis itu dijelaskan, at-tafarrud huwa ayyam faridan rawi bi riwayatil hadisi an ghairihi minar ruwati. Artinya apa? Yaitu penyendirian seorang rawi dengan riwayatnya tanpa disambung ke riwayat lain gitu. Wadarika imma fil isnad awil matn. Terkadang penyendiriannya itu bisa dalam isnad, bisa dalam sanadnya, atau penyendirian dalam matannya. Seperti itu yang dikatakan oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Jadi di situ ada terusannya. Terusannya yaitu fa in kana ar-rawi ma'rufan bisiqah wa dhabti kubilah tafarruduhu. Artinya ketika seorang rawi yaitu diketahui sikohnya, yaitu sikohnya dipercayai seorang rawi dan juga kemampuan intelektualnya tinggi, kubilah tafarruduhu, maka tafarrudnya menurut Imam Hakim itu diterima. Ya saudara-saudara, begitu pemaparan dari saya. Terus wa in kana dha'ifan aw majhulan maka rudda tafarruduhu. Ketika seorang perawinya hadis yang menyendiri itu, yang bertafarrud, dha'ifan, orang yang lemah atau majhul, memang banyak komentar dari para ulama lain ya. Kalau tentang komentar bisa melihat kita ya di karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu nama kitabnya Taqribut Tahdhib ya, bisa dilihat. Itu kalau kita lihat komentarnya maka majhul, maka rudda tafarruduhu. Pemufrodan atau ketafarrudan seorang rawi itu maka ditolak, begitu. Ini pemaparan dari saya tentang definisi saudara-saudara. Mungkin nanti bisa dipahami ya, atau bisa lihat sendiri, karena definisi ini sangat banyak dari Imam Hakim An-Naisaburi. Makanya saya cuma mengutip dari kitabnya Imam Hakim An-Naisaburi. Nama kitabnya adalah Ma'rifatul Hadis. Sekarang pindah ke kriteria tafarrud rawi. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya tafarrud rawi itu ada 5 macam yang dijelaskan oleh beliau Imam Hakim An-Naisabur. Pertama yaitu istiqoh, kedua dobti, ketiga yaitu adabul mukhalafah, keempat yaitu tafarrudu la yastaghribah, dan kelima itu masyhur bainas istiqoh, begitu. Jadi ini adalah 5 kriteria yang ada dalam penjelasan Imam Hakim An-Naisabur. Apa itu sikoh? Sikoh itu idza kana ar-rawi alladzi tafarrudu bil hadisi ma'rufan bi thiqah wal adalah fa innahu yuqbalu tafarruduhu. Yaitu ketika seorang rawi itu tafarrudnya dengan hadis itu diketahui kesikohannya dan keadilannya, maka hadis itu fa innahu yuqbalu tafarruduhu.
Nah, itu sudah diketahui keadilannya. Contoh-contoh hadis ya yang saya baca di beberapa hadis itu, hadis pertama yang diriwayatkan dalam Jami' As-Shahih Sunan Bukhari itu yaitu tentang innama amalu binniyat, sebuah komentar ulama pada hadis itu dikatakan tafarrudur rawi. Kenapa? Kenapa begitu? Karena di situ perawinya cuman diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Saya tunggu ya, maaf ya. Maaf ya. Di situ untuk perawinya ada Umar bin Khattab dulu. Jadi di situ kan tentang hadis innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ilallah wa hijratuhu ilallah ila akhiril hadis. Ya mungkin saya tidak perlu membacakan ya karena teman-teman yang menonton pastinya sudah ahli hadis semua. Kalau saya ini cuma seorang ahli hadis. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab hanya satu orang yang meriwayatkan dari beliau saja. Mengapa seperti itu? Ya, pertama itu Umar bin Khattab, terus ada Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, ada juga Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, juga Muhammad bin Ibrahim Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, di situ perawinya selain sahabat Umar bin Khattab yang mengeluarkan hadis tentang niat ini tidak ada lagi. Itu semua hadis tentang innama a'malu binniyat di mana-mana kita temukan itu pasti yang menceritakan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu dari saya. Terus hadis ini tafarrud Umar bin Khattab jadi hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab di kalangan sahabat ya. Biar jelas ya tafarrudnya bagaimana. Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi kecuali cuma Umar bin Khattab. Kedua yaitu tafarrudnya Imam Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Itu setelah Umar bin Khattab ada namanya Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Siapa dia? Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Alqamah. Tafarrud Alqamah diterima karena beliau adalah perawi yang sikoh dan terkenal akan hafalannya. Untuk melihat kesikohannya seorang sahabat seperti yang saya paparkan tadi di depan itu ada di kitabnya Imam Ibnu Hajar itu. Makanya kalau kita lihat di Sahih Bukhari pasti komentarnya pada perawi itu adalah Imam Ibnu Hajar begitu. Makanya saya lihat dari dari Takribut Tahdhib itu kalau Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin yang tentunya kita semua sudah tahu ya, tidak perlu dijelaskan siapa Umar bin Khattab ya. Terus masyhur sahabi Amirul Mukminin itu dalam kitab Takribut Tahdhib. Sedangkan dalam perawi kedua Alqamah bin Waqqas ini adalah seorang, ada yang mengatakan sahabat, ada itu adalah walad an ahdin Nabi. Itu yang komentarnya Imam Hajar. Terus perawi ketiga ini Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, komentarnya cuma sikoh sabetah gitu. Sikoh dan ditetapkan ini memang perawi yang sikoh. Muhammad Ibrahim bin At-Taimi ini. Terus ada yang perawi yang keempat itu Yahya Sa'id Al-Ansari. Itu dari Muhammad bin Ibrahim ini hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tidak ada hadis tentang innama a'malu binniyat diriwayatkan dari perawi empat ini. Lalu ke bawahnya barulah terpisah, bercabang karena itu penerimaan sanad dari seorang gurunya begitu. Nah, ini salah satu contoh dari kriteria yang saya jelaskan begitu. Pertama harus dobet. Maaf saudara-saudara, itu bukan dobet yang pertama adalah as-siqah begitu. Jadi fa innahu yubalu tafarruduhu wa hada ya'tamidu ala tawsiqil ulama lahu ala amanatihi fi naqlil ahadits. Nah, pendapat ini wa hada ya'tamidu ala tawsiqil ulama, yang mana pendapat ini lebih mengacu pada seorang perawi yang diakui oleh para ulama hadis atas kejujuran dan keakuratan dalam meriwayatkan hadis tersebut. Itu adalah kriteria dari 5 hadis yang saya paparkan. Terus menurut Imam Hakim Al-Naisabur dalam kitabnya Ma'rifatul Hadis, kriteria yang kedua yaitu ad-dabtu. Apa ad-dabtu itu? Bil idhafatih ila siqah. Di situ Imam Ibnu Hakim menyandarkan dobet ini harus disandarkan pada siqah. Gitu. Sebenarnya ya, antara dobet dan siqah ini adalah kriteria yang tidak terlalu jauh. Cuman ini harus dicantumkan begitu. Dengan alasan apa? Yajibu ayyakuna ar-rawi ma'rufan bi tamamid dhabtihi wa hifdhihi fa idza kana dhabitan hafidhan fa innahu yuqbalu tafarruduhu bil hadis. Seperti itu yang diriwayatkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Yaitu wajib hukumnya harus seorang rawi itu diketahui kesempurnaan hafalannya
kesempurnaan intelektualnya begitu. Fa idza kana dhabitun hafidun, ketika sudah diketahui kesempurnaan hafalannya, kecerdasannya hafalannya dan kedobitannya, fa innahu yuqbalu tafarruduhu, maka hadis tersebut diterima hadisnya, hukum hadisnya. Itu kriteria nomor 2, kriteria dari tafarrud rawi begitu. Sekarang pindah, karena saya sebutkan di depan kriteria itu ada 5, jadi sekarang pindah ke kriteria yang nomor 3. Ini contohnya ya tetap mengacu pada hadis yang tadi itu, yaitu tentang hadis pertama yang ada di Sahih Bukhari, yaitu tentang hadis niat ya. Harus sesuaikan untuk kriteria di hadis bin niat itu sudah sesuai ya dengan ini. Sikoh, rawinya, dobet, semua ada komentar para ulama di sana, sudah saya paparkan tadi di depan. Sekarang pindah ke nomor 3, yaitu adamul mukhalafah. Yaitu Imam Hakim An-Naisaburi itu dalam kitabnya Ma'rifatul Hadis menyebutkan kriteria yang 3 itu tidak ada pertentangan. Maksudnya apa di sini? Akan saya bacakan lafaz yang telah dibacakan oleh Imam Hakim Al-Naisabur. Bacaannya yaitu yustaratu fi tafarrudi alla yukhalifu ar-riwayatul ukhra min riwayatil awsaq fa idza wujidat mukhalafatu riwayatin ashahha fa inna tafarruduhu rawi yuraddu. Jadi seperti itu yang dipaparkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Jadi disyaratkan hadis itu ketika perawinya tafarrud tidak bertentangan dengan riwayatul ukhra, dengan riwayat yang lain, apalagi riwayat itu lebih sahih. Maka ketika faida wujidat mukhalafatu di riwayatin ashahah fa inna tafarrudur rawi yuraddu. Ketika sudah ditemukan bertentangan antara yang perawi tafarrud dengan hadis lainnya yang lebih sahih, maka ketafarrudannya itu akan ditolak. Nah, kalau kita mengaca pada hadis tentang niat itu kan itu sudah jelas ya. Saya jelaskan bahwasanya hadis itu perawinya sudah semuanya tadi itu sikoh, dobet. Sekarang tidak ada yang nyulajen nih. Ya katanya orang Madura itu nyulajen nih, atau ikhtilaf perbedaannya atau yang membedakan terhadap hadis itu. Seperti itu. Jadi khususnya hadis yang lebih sahih, maka perawi yang tafarrud di hadis nama Imam itu tetap dihukumi sahih. Sekarang pindah lanjut ke kriteria yang nomor 4, yaitu menurut Imam Hakim An-Naisaburi itu tafarrudu la yastaghribah. At-tafarrud makbul apa menurut dalam penjelasannya itu apa? At-tafarrudul makbul huwa alladhi la yahtawi ala ma yastawriba fi matnil hadis. Fa idza kana al-hadisu ghariban aw fihi ma yunkiru fa inna tafarrudur rawi yushkiku fihi. Jadi di sini tidak ada dalam ketafarudan seorang rawi itu tidak ada unsur makna asing, makna kegariban. Jadi ketika dalam hadis itu sudah ditemukan makna yang asing, sulit dipahami, maka kita jangan mengklaim hadis ini adalah hadis sahih dengan rawi yang tafarrud ya. Jadi kita harus lihat dulu. Itu jawaban dari Imam Hakim An-Naisabur, yushkiku fi. Maka hadis itu patut kita untuk ragukan, seperti itu. Terus yang kriteria yang kelima yaitu masyhuruh bainas thiqah. Masyhurun bainas thiqah. Artinya apa? Memang perawi itu sudah diketahui dari para karangan ulama yang sudah komentar ulama yang sudah terpercaya begitu. Kalau misal ya yang mengomentari itu sudah tidak ada kepercayaan dari ulama tersebut, maka hukum komentarnya itu tidak bisa diklaim atau tidak bisa dihakimi sendiri begitu. Makanya harus ada komentar masyhur di kalangan para ulama yang sudah terpercaya. Nah di sini dijelaskan dalam bacaan kitabnya itu seperti dalam yakun al-hadis masyhuron aw lam yarahu siqatun akharun an nafsis syekh fa inna hadha qad yusiru syak fi tafarrudur rawi fa yajibu ay yakuna rawi alladhi tafarrudu minal ma'rufin wa tawsib baina thiqat. Itu harus diketahui oleh para seorang ulama, seorang ahli dalam bidang hal itu sudah dikatakan bahwa ulama itu syiqah. Kalau misal ada yang komentarin itu, ada ulama yang komentarin, ada tokoh yang komentarin, cuman tokoh yang yang mengomentarin itu dihukumi tidak syiqah, tidak dhabt, maka hukum hadis tersebut tidak bisa kita ambil. Itu tetap dihukumi hadis itu dihukumi secara dhaif, seperti itu ya.
Tentang kriteria yang saya paparkan mungkin cuman ini yang saya jelaskan dari Tafarrud Rawi. Itu tidak harus bertentangan dari 5 hal tersebut. Dan kita cocokkan, saya sendiri menyocokkan hadis innamal a'malu binniyat itu tidak ada pertentangan sama sekali. Dalam segi lafaz tidak ada yang gharib, tidak ada yang istaghrib. Itu semua lafaznya dihukumi hukum lafaz yang sering kita dengar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu adalah lafaz yang gampang lah, khususnya di Indonesia apalagi di Arab Saudi ya. Nah, sekarang pindah dampaknya ya. Cuman untuk dampak mohon maaf saya tidak paparkan di PPT. Teman-teman bisa lihat langsung nanti di makalah saya yang saya kirim nanti ya. Untuk dampak menyendirinya seorang perawi hadis, pertama yaitu tafarrud rawi meningkatkan kesalahan. Kedua, mempengaruhi tingkat keautentikan suatu hadis, begitu. Nah, perlu diketahui itu dalam makalah saya itu dijelaskan ya teman-teman tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Naisabur dalam kitabnya Ma'rifatul Ulumul Hadis Kambihi wa Ajnasihi. Silakan bisa dilihat sendiri ya, saya tidak mau membacanya lagi karena saya sudah menyantumkan dalam makalah saya sendiri ya teman-teman. Jadi untuk kriteria yang saya sampaikan, saya mohon maaf saya scroll dikit ya. Ini adalah penyebabnya. Mempengaruhi tingkat keautentikan kan sudah saya sebut. Sekarang nomor 3 bisa mempengaruhi otoritas sebuah hadis. Dan keempat yang terakhir pada tingkat penerimaan hadis tersebut dapat dalam pengambilan hukum. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi seringkali lebih sulit untuk diterima sebagai dasar hukum yang kuat, seperti yang dijelaskan tadi itu. Jadi seperti itu dampak-dampak negatif daripada tafarrudur rawi, seperti itu. Terus saya ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam materi tentang ini Ma'ilal Hadis dengan judul Tafarrud Rawi. Saya tidak banyak karena masih banyak kekurangan dari saya. Mohon maaf teman-teman kalau ada ketidaksesuaian dengan yang kalian literasi dalam pemikirannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ini saya mengacu, makanya keautentikan seorang perawi ini cocok kalau dipakai ilmu ma'anil hadis itu ya, cocok keautentikan seorang rawi pemikirannya Muhammad Al-Ghazali, orang pemikiran ahli Mesir itu yang lebih dalam hadis itu lebih mengkritik di matannya daripada di sanadnya. Ini cocok lah menurut saya tafarrud rawi karena itu meneliti matan. Kalau matan sudah sahih maka sanad itu tidak penting, kan begitulah jawaban simpelnya. Yang penting matan ini sudah sudah sesuai dengan adanya Al-Qur'an, maka ini sudah tidak bisa dipertentangkan kembali, begitu. Mungkin cuman ini ya teman-teman penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalah penyampaian atau kurang paham. Teman-teman bisa lihat-lihat sendiri dalam bukunya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.